Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Anak-anakku semua mahasiswa UAD dimanapun berada yang dapat bergabung secara virtual pada kesempatan ini yang sangat Bapak sayangi. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat, ya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua dimanapun berada, ya sebentar lagi kita akan memasuki awal tahun ajaran baru, ya tahun akademik 2021-2022 yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 20 September. Untuk itu perlu saya sampaikan bagi anak-anakku semuanya, ya dalam semester gasal ini ya ada paling tidak 2 mata kuliah yang perlu saya jelaskan sedikit untuk mendapatkan perhatian dan pemahaman. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis ini biasanya ditempatkan di semester 1, ya. Lalu yang kedua, akidah Islam, ya, yang umumnya ya diberikan kepada anak-anakku yang masuk semester 3. Anak-anakku semuanya, pertanyaannya, mengapa Al-Quran dan hadis itu harus diberikan kepada anak-anakku semuanya? Nah, ini salah satu bentuk tanggung jawab moral UAD, lalu secara umum adalah Muhammadiyah, kepada semua mahasiswa UAD, ya, agar mahasiswa UAD memahami bahwa Al-Quran dan hadis Nabi ini kita pahami sebagai way of life, sebagai jalan hidup dalam Islam, ya, sebagai kitab sucinya umat Islam. Lalu hadis itu juga sebagai petunjuk teknis, ya, pelaksanaan ajaran Islam, ya, harus dipahami, wajib dipahami oleh semua ya mahasiswa. Ya, saya katakan tadi, memahami Al-Quran dan hadis sebagai way of life itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kewajiban dari Universitas Ahmad Dahlan. Tapi pertanyaannya, mengapa ya universitas memberikan? Nah, ini untuk membantu mahasiswa. Jadi kita ingin ya memposisikan mahasiswa itu dalam posisi ya yang siap memahami Quran dan hadis sebagai way of life, ya, sebagai dasar dalam kehidupan kita, sebagai tuntunan hidup kita. Kalau ini tidak diberikan kepada mahasiswa, ya maka Muhammadiyah, Universitas Ahmad Dahlan dengan seluruh yang keluarganya itu merasa berdosa, ya. Baik itu pejabat, ya, dosen, tendik itu merasa berdosa kalau tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu ini harus kita syukuri ya dengan mengikuti mata kuliah ini secara ikhlas, disiplin, jujur, ya. Insya Allah kita akan mendapatkan ya kebahagiaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ya, Quran dan hadis sebagai way of life yang harus dipahami, ya ada cara kita memahaminya, dan itu akan diberikan, ya toh, akan diberikan nanti ya dalam mata kuliah ini. Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana cara kita beriman kepada Quran, beriman kepada hadis Nabi itu secara efektif? Nah,
ada beberapa poin tahapan kita ya untuk mengimani Al-Quran dan hadis secara efektif supaya apa? Keberimanan kita itu bermakna. Bermakna ya mulai dalam kehidupan dunia dan kita rasakan manfaatnya di akhirat kelak. Ya. Pertama, ya, kita harus mengimani Al-Quran dan hadis itu, ya, Quran itu adalah wahyu Allah. Hadis itu adalah sabda, perilaku, sifat-sifat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ya. Sementara dulu para orientalis barat pernah mengatakan, wah, itu Quran itu karangan Muhammad. Nabi kita tidak bisa karang mengarang, tidak bisa itu. Ya. Walaupun dia bersifat fatonah yang bersifat mustafat, cerdas gitu. Jadi dia tidak bisa mengarang, makanya wama yantiku anil hawa illa wahyuha. Nabi itu tidak bisa mengatakan sesuatu kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus dipahami. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Lalu yang kedua, hadis Nabi itu pada dasarnya juga isyarat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya ya hadis itu ya sebagai penjelas apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Hanya Nabi yang paling tahu apa maksud Allah menurunkan ayat demi ayatnya. Ini yang harus kita pahami. Itu yang pertama. Sikap kita harus meyakini Al-Quran ya dan hadis itu, sunnah Nabi itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus meyakini bahwa kebenaran Al-Quran dan kebenaran sunnah Nabi itu adalah bersifat mutlak. Nah, pertanyaannya, kebenarannya dalam konteks apa? Ada dua, ya, secara garis besarnya. Pertama, kebenarannya sebagai hudal linas, ya, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya petunjuk bagi orang Islam, tidak, tapi petunjuk bagi seluruh manusia. Ini mutlak kebenarannya, ya toh. Demikian juga sunnah Nabi, ya toh, atau hadis Nabi. Ya, oleh karena itu kita perlu belajar ya secara baik, tepat, ya gitu. Karena begini, makanya ada piranti-piranti ilmu yang harus dipelajari untuk dapat memahami atau dapat mengetahui kebenaran hadis itu sendiri. Ya, karena upaya jangankan hadis, Quran pun juga banyak upaya orang-orang ya artinya yang anti-Islam, musuh-musuh Islam. Bahkan maaf, sebelum pusaran kuburan Nabi itu kering dari siraman air itu sudah ada berupaya untuk memasukkan Quran, tapi ketahuan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua juga pemalsuan hadis. Nah, inilah sebabnya kita perlu belajar ya dengan baik sehingga kita tidak dicekoki dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Nah, jadi begitu ya. Makanya kembali sikap yang kedua harus meyakini kebenaran Al-Quran dan hadis itu bersifat mutlak. Ya. Tidak boleh, oleh karena itu tidak boleh diragukan. Jadi meragukan kebenaran Al-Quran dan hadis berarti meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, Quran yang kita pakai ini Mushaf Utsmani. Ya. Yang disepakati tentang kebenaran mushaf ini pada zaman Khalifah Utsman. Kita ingat bahwa yang menyusun ini adalah para sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan maunah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya. Nah, berbeda dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran Al-Qur'an itu bersifat mutlak, ya, tidak akan pernah berubah. Ya, dan kebenarannya itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah menjaganya luar biasa. Ya, yang paling sederhana sajalah ya. Sangat mudah dihafal oleh siapapun. Nah, gitu. Yang mau menghafalnya gampang itu. Ya, terus
kita secara realitas sosiologi agama, banyak kita lihat anak-anak SD, anak SMP, usia SMP yang sudah hafal Al-Quran. Nah, ini salah satu cara Allah menjaganya. Nah, kalau ada campur tangan manusia ingin merubahnya, cepat diberikan petunjuk kepada hambanya untuk mengetahuinya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, makanya jangan sampai kita meragukan. Kalau ya kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, ya. Yuk, kenapa bersifat relatif? Karena kebenaran saintek itu adalah hasil galian pemikiran manusia, di mana pemikiran manusia itu sangat terbatas. Ya, makanya dalam Islam sumber ya ilmu itu baik dalam arti ilmu agama kalau kita mau pisah, walaupun tidak ada pemisahan antara agama dan saintek, itu adalah Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat syariah, hadis, dan ayat-ayat kauniyah adalah alam semesta ini. Ini sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sumber itu tidak akan pernah berubah. Ya, itu berada dalam kekuasaan Allah. Nah, tapi penggaliannya ilmu hasanah saintek itu ya ada di situ. Nah, kemampuan manusia untuk menggalinya itu terbatas sehingga sifatnya berkembang. Terus berkembang. Itu sifat namanya ilmu itu selalu dinamis. Ya, jadi begitu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat ya yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zonni, yang memberikan ruang bagi akal kita untuk terus berkembang. Nah, jadi begitu ya. Itu sikap kita yang kedua dalam mengimani Al-Quran ya. Lalu dan termasuk hadis di dalamnya ya. Lalu yang ketiga ya, harus meyakini bahwa ya Al-Quran dan hadis itu bersifat universal. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan universal di sini adalah pertama, secara umum ya Al-Quran dan hadis itu petunjuk hidup manusia ya siapapun dia. Gitu. Ini secara umum. Makanya realitas sosial kita lihat ya banyak orang yang betul-betul mempersiapkan akal yang diberikan oleh Allah untuk memikirkannya, lalu pada akhirnya dia masuk Islam. Jadi sekali lagi tadi sudah saya katakan Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi hudalil muttaqin, ada hudalil mukminin ya, kepada orang yang ingin bertakwa atau orang-orang yang mukmin yang sudah mengimaninya, tidak, tetapi bagi siapapun yang mau mempelajari dan memahaminya akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara umum siapa saja. Makanya terbukti ya secara objektif ya banyak ya orang-orang luar Islam masuk Islam, mengalami semacam konversi agama ya. Bahkan yang banyak itu para saintis-saintis, demikian juga negara-negara barat, ya kan begitu. Kagum, seperti seorang fisikawan ya dari Jerman itu, dia masuk Islam karena kagum terhadap informasi Al-Quran, ya toh. Tentang apa? Bahwa suatu saat nanti matahari itu tidak hanya terbit dari timur, tapi suatu saat akan terbit dari barat. Nah, itu kalau kita pelajari tentang tanda-tanda datangnya kiamat besar. Ya memang demikian. Disabdakan oleh Nabi, difirmankan oleh Allah. Ya suatu saat nanti tanda-tanda datangnya kiamat besar itu, matahari itu akan terbit dari barat. Dan ternyata sesuai dengan teori fisika. Ya akhirnya ya dia masuk Islam. Wah, hebat sekali ini. 15 abad yang lalu Muhammad sudah berbicara begitu. Ya. Tidak mungkin ini pikiran manusia, mesti ada ya dari yang maha kuasa, yang sangat tahu ya kehidupan yang akan datang. Nah, ini begitu, masuk Islam dia. Banyak lagi hal-hal lain, ya toh. Bahkan Armstrong, ya toh, ya, luar biasa menempatkan apa Nabi Muhammad itu sebagai manusia yang paling populer sepanjang zaman kehidupan. Ya, di antara 100 tokoh, beliau nomor 1. Nah, ini secara objektif dia berpikir. Dan juga secara sosiologis. Apalagi secara khusus lagi sosiologi agama. Luar biasa. Ya. Oke, itu. Lalu yang dimaksud dengan universal yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah itu sebagai way of life. Itu akan bisa dijadikan sebagai dasar. Untuk apa?
untuk menyelesaikan setiap dimensi permasalahan manusia sepanjang usia dunia ini. Bisa. Ya, nah, itulah kehebatannya yang namanya way of life yang datang dari apa? Datang dari yang maha benar, tidak pernah salah. Al-Quran tidak akan pernah salah. Ya, hadis Nabi juga tidak akan pernah salah. Gitu. Tidak akan pernah salah karena datang dari yang maha mutlak kebenarannya, yang tidak pernah lupa, ya tidak pernah salah. Jadi begitu. Ya. Apapun permasalahan hidup, ya, akan bisa diselesaikan kalau ya way of life itu kita jadikan sebagai dasar. Bukan karangan-karangan pikiran budaya manusia. Bukan. Ya, boleh enggak dengan pikiran budaya? Boleh, selama selaras dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti selaras dengan kemauan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Apa umpamanya persoalan hidup, ya? Persoalan hidup umpamanya di tanah air tentang lamanya kita merindukan hadirnya clean government, kepemimpinan yang bersih. Bersih dari semua anasir-anasir kemungkaran. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Ya. Bagaimana pemerintahan yang bersih? Ada hak rakyat, ada hak pemerintah. Ya, give and take. Ya. Pemerintah punya hak, rakyat punya hak. Ya, nah. Pemerintah punya hak untuk ditaati selama menuntun masyarakat ke jalan yang benar, selaras dengan Quran dan Sunnah. Ya, dia punya hak untuk ditaati. Pada hakikatnya kita mentaati Allah, bukan mentaati pemerintah. Itu pada hakikatnya. Ya, kalau pemerintah mengajak kita ke jalan yang benar, menegakkan keadilan, ya humanistik Islam, ya luar biasa itu. Nah, jadi begitu. Itu sebabnya dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi sa'in farudduhu ila Allah wa rasul al-ayah. Yang dihitop, yang dituju adalah orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, taatlah, atiullah, taat kepada Allah. Artinya apa? Taat kepada Allah tanpa reserva. Wajib. Ya. Kedua, wa atiullah wa atiur rasul. Itu menggunakan kata taat. Ini taat secara mutlak. Ya, kepada Allah dan Rasul. Lalu yang ketiga, wa ulil amri minkum, tapi kata taat tidak ada di situ. Itu maksudnya apa? Hanya dihubungkan dengan waw ranting, waw atap itu. Artinya taat kepada pemerintah selama pemerintah itu mengajak kita di jalan kebenaran, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi begitu. Ya. Makanya ada hak jadi rakyat untuk apa? Untuk bertanya. Ya, untuk mengingatkan pemerintah, itu hak. Ya, itu hak, ya, kewajiban malah, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak siap menerima peringatan, menerima nasihat. Itulah ya kedaifan yang paling besar bagi manusia kalau sudah tidak mau menerima nasihat itu. Jadi seperti itu. Tentang korupsi, wah luar biasa itu. Sogok menyogok, wah luar biasa. Ini kalau dihilangkan, insya Allah kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu akan baik. Nabi menegaskan, ya, laknatullah ala rasi wal murtasi. Dilaknat oleh Allah orang yang menyogok dan yang menerima sogokan. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kemungkaran itu. Ya, kalau itu kita lakukan, ya luar biasa itu. Ya, toh. Manggasana falaysa minna, siapa yang mengurangi timbangan dalam proses ekonomi, ya itu bukan umatku. Nah, ini kalau kita jalankan ini luar biasa itu. Ya. Nah, banyak lagi hal-hal lain. Dalam bidang hukum, ya kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita akan selamat. Itu sebabnya kita diingatkan oleh Allah. Ya, selama kamu istiqomah dalam way of life Quran dan Sunnah itu, kamu akan selamat. Tapi kalau kamu bergeser, kamu akan sesat. Sesat jalan. Kalau sesat jalan, maka kembali martabat kita lebih rendah dari binatang sekalipun. Nah, jadi begitu. Nah, ini ya. Itu yang ketiga. Ya, tidak usah saya bahas panjang lebar. Artinya begini,
Quran dan Sunnah itu akan tetap up to date ya dalam menghadapi setiap dimensi permasalahan hidup manusia sepanjang usia dunia ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, maaf. Yang keempat, cara kita mengimani Al-Quran itu, ya, kita harus meyakini bahwa belajar membaca, memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah suatu kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya kita mempelajari itu berangkat dari apa? Ya, dari perintah Allah, bukan dari perintah universitas, bukan. Sehingga kapanpun, dimanapun kita tergerak untuk mempelajarinya, ya toh. Jadi begitu, mempelajari, memahami, ya, mengamalkannya. Nah, ini kewajiban, ya. Lalu yang kelima, kita punya kewajiban untuk apa? Kita punya kewajiban untuk memelihara, ya, melindungi Al-Quran dari setiap pelecehan, ya, manusia, ya. Makanya dulu pernah terjadi waktu ayat 51 surat Al-Maidah dilecehkan, umat Islam bangkit. Itu bangkitnya dari mana? Kesadaran imani. Nah, itu harus ada, ya. Baik. Nah, terus yang kedua tentang mata kuliah akidah Islam. Nah, akidah Islam ini pokok ajaran Islam yang kedua yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi akidah Islam ini menjadi kekuatan, menjadi benteng bagi kita. Ya, oleh karena itu bagaimana kita mengimani ya akidah Islam ini? Nah, ada prosesnya. Kalau orang berakidah Islam itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Ya, bagaikan pohon kayu yang baik, akarnya menghunjam, berpegang teguh di bumi, akar pancarnya, dahan dan rantingnya menjulang langit. Ya, kalau waktu panas kita bisa berlindung dari sengatan panas matahari. Ya, kalau kita lapar kita bisa menikmati buahnya. Itu gambaran tauhid yang mengakar dalam jiwa. Nah, oleh karena itu tauhid ini, akidah Islam ini harus dipahami secara holistik, secara mendalam, secara luas dan mendalam agar berpengaruh kepada jiwa kita. Jadi kalau orang punya jiwa tauhid itu tidak akan pernah ragu menghadapi kehidupan dunia, tidak akan pernah takut menghadapi kehidupan dunia, tidak akan pernah cemas menghadapi kehidupan dunia. Kenapa? Karena koneksitas batinnya itu kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam mata kuliah akidah ini anak-anakku semua akan diberikan bagaimana memahami akidah Islam itu secara benar sehingga punya kekuatan, punya sikap istiqomah. Nah, begitu karena diperintahkan oleh Allah. Siapa yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqim, kemudian dia istiqomah terhadap keimanan itu atau tauhid atau akidah itu, ya, maka dia akan mendapatkan kedamaian hidup dari dunia sampai akhiratnya. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Jadi orang yang memiliki jiwa akidah itu tidak pernah takut menghadapi kehidupan, menolak kemungkaran, menjunjung tinggi kebenaran. Mudah saja kita ambil contoh lah, ya, secara internasional. Ya, buka saja di YouTube nanti, ya, di internet itu. Bagaimana Muhammad Ali waktu dia baru muncul sebagai petinju, dia sebagai seorang muslim, ya, wajib militer pada saat itu di Amerika, tapi dia menolak berperang. Waktu perang Vietnam umpamanya, perang Vietnam itu sejak tahun 61, ya toh, berjalan sekian lama. Lalu dia menolak dengan alasan apa? Nah, saya sebagai muslim haram hukumnya kita memerangi orang yang tidak bersalah. Nah, itu jiwa akidah itu. Luar biasa itu. Walaupun ya akhirnya dia dipenjarakan, ya. Lalu hak bertinjunya itu juga dicabut, ya toh. Tapi dia tetap tegar, ya. Allah hanya memerintahkan kita memerangi orang yang memang orang jahat itu, yang memerangi kita. Kalau ada perintah Allah untuk berperang, baru kita berperang. Lalu apa alasan kita ya ikut campur dalam perang Vietnam? Ya, artinya perang ya Vietnam Utara Selatan itu kalau tidak salah itu ya, sampai sekian lama ya toh, saling tindas menindas, saling bunuh membunuh.
Mereka akan tidak menyakiti kita, mereka tidak merugikan kita. Islam itu rahmatan lil alamin, membawa kedamaian rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dia menolak ya wajib militer pada saat itu untuk membantu mereka itu, ya toh. Menolak karena mereka tidak pernah bersalah kepada kita. Pada akhirnya apa? Dia punya komunitas yang luar biasa mendukung pemikiran-pemikirannya. Para teknokrat-teknokrat juga angkat bicara. Ya, akhirnya mendapat dukungan. Nah, ini salah satu bukti orang yang ya belum lama dia Islam itu tapi istiqomah dalam tauhid, ya tidak pernah takut menghadapi kehidupan. Nah, saya pikir itu ya, mudah-mudahan anak-anakku semuanya penuh semangat, ya ikhlas, ya greget, ya begitu, punya analisa yang tajam dalam mempelajari ya Al-Qur'an, hadis dan juga akidah Islam yang ditempatkan pada semester Gasal ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku semua dimanapun berada. Semoga mendapat perhatian dan membangkitkan semangat belajar. Ya, semangat ini harus bangkit karena perintah belajar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.